Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di bulan Ramadan, Allah masih mempertemukan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semuanya umur panjang, kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa maksimal. Kita bisa menikmati ibadah bulan Ramadan itu dengan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salam dan salam semoga Allah senantiasa curahkan ke Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sampai kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, kita memasuki bulan Ramadan tentunya harus ada target, harus ada orientasi apa yang kemudian harus kita lakukan. Orientasi inilah yang harus kita bangun mulai saat ini. Target ini yang kemudian harus ada dalam diri kita masing-masing. Apa yang harus kita targetkan pada Ramadan kali ini? Banyak orang yang sudah tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, tetapi alhamdulillah kita semuanya diberikan keleluasaan, diberikan kesehatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Satu poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di antaranya target yang harus ada pada diri kita, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata kunci itu kalau seandainya melekat dan kita terima, dan nanti di akhir Ramadan kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Target yang satu tetapi efeknya sangat luas sekali, banyak sekali efeknya. Dalam sebuah ayat, walaupun ayat ini sering disampaikan ketika momen Lebaran, momen Syawal, tetapi ayat ini juga relevan dengan mengawali bulan Ramadan. Dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u illa maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah garis besarnya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Wasari'u, dan bersegeralah untuk menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya orientasi kita sebagai seorang muslim, orientasi kita ketika memasuki bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita wasari'u ila maghfirah, untuk bersegera menyambut, bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini banyak amal-amal, banyak momentum-momentum yang kemudian Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Misalnya puasa ini sendiri, bagaimana Nabi SAW katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena keyakinan, wahtisaban, karena ikhlas, mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Satu amalan puasa Ramadan dilandasi dengan iman wahtisaban, Allah akan mengganjar kepada kita semuanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan ini juga bagian orientasi kita ketika kita memasuki bulan Ramadan dan kita melaksanakan yang namanya saum, yang namanya puasa. Ternyata tidak hanya ini saja Bapak Ibu, jamaah semuanya, Allah SWT juga akan memberikan ampunan sebagaimana Rasul katakan, man qama ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qoma Ramadan, qiyamul Ramadan, salat tarawih, salat qiyamul lail di bulan Ramadan ini, ya. Syaratnya juga imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi.
Allah akan menghapus dosa-dosa kita semuanya, mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Syaratnya tadi juga qoma Ramadan imanan wahtisaban. Kita melaksanakan tarawih kita, ya, qiyamul Ramadan kita dengan rasa keimanan, ya, rasa bagaimana kita mentaati aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharap keikhlasan, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Momentum Ramadan ini jadilah bagian bagaimana kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita semuanya, dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Tadi dalam surat Al-Imran ayat 133 tadi, ketika maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegera mendapatkan ampunan Allah, itu kemudian Allah akan memberikan surga yang seluas langit dan bumi. Itulah cita-cita kita semuanya. Cita-cita sebagai seorang muslim, ketika kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia biasa, tentunya ada kesalahan, ada dosa, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik itu yang mungkin kecil, yang tersembunyi, atau yang besar. Pasti kita mempunyai kesalahan-kesalahan itu. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan itu kepada kita semuanya. Karena orang yang bergembira, orang yang senang ketika ampunan-ampunan itu, ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala melekat pada diri kita semuanya. Sebagaimana misalnya ada orang yang salah kemudian divonis hukuman penjara misalnya, atau divonis hukuman apa, kemudian ada remisi, ada ampunan, pasti orang itu akan merasa senang, merasa gembira. Begitu juga kita semuanya. Ketika kita merasa bahwa kita sudah banyak dosa, merasa diri kita itu banyak kemaksiatan, banyak berlaku kesalahan-kesalahan kita, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya di momen waktu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana menegaskan ini semuanya untuk memohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di momen-momen yang kemudian Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu yang sahar, atau ketika makan sahur, atau di waktu-waktu yang sahur itu, apa yang harus dilakukan? Hum yastaghfirun. Mereka itu meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi banyak momen yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga harapannya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan diampuni dosa-dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kesempatan itu kepada diri kita, kepada kita semuanya di hari yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Poin-poinnya, bagaimana kita bisa melaksanakan, mengoptimalkan kegiatan puasa kita di bulan Ramadan ini. Dengan puasanya harus kita maksimalkan, amalan-amalan ibadah kita juga maksimalkan. Kemudian yang kedua tadi, kita harus semangat untuk qiyamul Ramadan, untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu-waktu yang sahar tadi, Allah Subhanahu wa taala gariskan kita senantiasa memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya dari dalam surat Al-Imran, Allah akan memberikan surga kepada kita semuanya. Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang tidak sempit tetapi seluas langit dan bumi, yang akan diberikan kepada uiddat lil muttaqin. Adalah orang-orang yang senantiasa dikategorikan orang-orang yang bertakwa. Dan sebenarnya tujuan dari puasa juga la'allakum tattaqun. Ada korelasinya, ada hubungannya satu dengan yang lain. Ampunan Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, kita raih, kita bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi
Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita semuanya, diri kita, keluarga besar kita akan bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah target hidup kita. Kita hidup di dunia ini dan orientasinya adalah akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan, kesehatan untuk senantiasa membangun diri kita, membangun keluarga kita untuk mencari ampunan dan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada qali, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.